Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda cara membuat simulasi antrian atau queuing simulation dengan menggunakan Microsoft Excel. Kasus yang saya pilih adalah kasus di mana truk datang untuk mengantri mengambil kontainer dari pelabuhan atau kontainer terminal. Nah, kasus ini lebih mudah saya gambarkan seperti ini. Di sini ada arrival, kedatangan. Kemudian ini adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan atau kontainer terminal. Kemudian kalau sudah selesai maka out, truk itu akan keluar. Jadi mekanismenya adalah ada beberapa truk yang datang ke pelabuhan untuk mengambil kontainer. Ya, truk 1, truk 2, truk 3 yang disebut sebagai arrival. Kemudian dia masuk dan di dalam bentuk pelayanannya atau servis yang diberikan oleh kontainer terminal yaitu memindahkan kontainer dari tumpukan kontainer dengan menggunakan reach stacker dipindahkan ke truk. Kemudian setelah itu selesai maka truk akan pergi dengan kontainer yang sudah dibawa meninggalkan pelabuhan. Seperti biasa di dalam soal itu ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk kasus ini, yang diketahuinya itu adalah yang pertama tabel arrival time. Arrival time itu menunjukkan adalah waktu antar kedatangan antara satu truk dengan truk berikutnya. Nah, di sini setelah dilakukan oleh observasi yang dilakukan oleh kontainer terminal, ternyata ada 6 jenis arrival time. Yaitu yang pertama adalah 0. Bisa jadi kedua truk itu datang berbarengan, sehingga antara satu truk dengan truk yang lainnya itu tidak ada jeda waktu. Kemudian jeda waktu antara satu truk dengan truk lainnya itu 10 menit. Berikutnya 12 menit, sampai ada yang 15 menit. Nah, biasanya di dalam simulasi itu ada yang disebut sebagai probability atau kemungkinan. Kemungkinan antar kedatangan truknya itu 0 adalah 13%. Kemungkinan antar kedatangan truknya itu adalah 10 menit, itu adalah 25%. Kemungkinan antar kedatangan antara satu truk dengan truk yang lainnya itu adalah 13 menit, itu 18%. Pokoknya kalau ini ditotalkan semua, itu kalau misalkan saya sum dari atas ke bawah, maka kalau ditotalkan akan jadi 100% atau 1. Ini menunjukkan aktivitas dari kedatangan truk. Berikutnya adalah tabel yang menunjukkan berapa lama sih kontainer terminal atau pelabuhan dapat memindahkan kontainer dari tumpukan ke truk tersebut. Nah, ini merepresentasikan dari kegiatan ini, ya, atau server. Di sini fungsi daripada kontainer terminal itu sebagai server atau pelayan dari truk tersebut. Baik, nah dalam kasus ini ada beberapa jenis, sama ada 6 jenis juga service time atau waktu yang diperlukan untuk memindahkan kontainer dari tumpukan ke truk. Ya, ada yang 10 menit, ada yang 12 menit, ada yang 13 menit, terus sampai 16 menit. Nah, seperti biasa ada kemungkinan atau probability. Probability memindahkan dari tumpukan kontainer ke truk 10 menit itu 13%. Probability memindahkan kontainer ke truk 12 menit itu adalah 18%. Probability memindahkan kontainer ke truk 15 menit itu ada 16%. Ini juga sama. Kalau sekiranya Anda totalkan dari atas ke bawah, maka itu akan menjadi 1 atau 100%. Ini adalah diketahui. Jadi pada intinya diketahui itu adalah kegiatan ini dan yang satu lagi kegiatan ini. Kegiatan ini menunjukkan arrival time, kedatangan truk. Kegiatan ini menunjukkan servis yang diberikan kontainer terminal untuk memindahkan kontainer dari tumpukan ke truk. Itu direpresentasikan oleh dua tabel ini. Nah, kemudian yang ditanyakan, Anda diminta untuk melakukan simulasikan kedatangan truk, servis kontainer terminal, dan keberangkatan truk. Anda lakukan simulasi sampai truk pertama sampai truk ke-50. Berarti 50 truk. Nah, biasanya yang ditanyakan, berapakah total waktu tunggunya atau rata-rata waktu tunggu? Maksudnya gini, waktu menunggu satu truk untuk dilayani, ya. Kemudian berapa panjang antriannya, ya. Nah, kalau sekiranya proses pelayanannya ini membutuhkan waktu, tentunya ini akan mengantri, ya. Berapa panjang antriannya? Apakah 5 truk ataukah 8 truk? Nah, biasanya itu kasus yang harus dipecahkan oleh antrian.
atau queuing. Baik, kita jawab. Ya, kita buat tabel. Yang pertama adalah arrival truk, yaitu dimulai dari truk 1, truk 2, truk 3, begitu seterusnya sampai truk yang ke-50. Berarti kedatangan truk tadi. Kemudian time between arrival. Time between arrival ini akan bisa kita lihat dengan melihat. We have to look at this table. Look at this table. Berarti katakanlah misalkan time between-nya itu adalah 0. Kemudian arrival minutes. Karena time between arrival-nya 0, maka arrival-nya pada menit ke 0 juga, gitu kan. Kemudian start service minute 2. Jadi start service. Berarti pertanyaannya adalah proses ini akan dimulai pada menit ke berapa, kemudian akan selesai pada menit ke berapa. Berarti start service, end service, kemudian berapa lama proses service ini berlangsung. Jadi di sini ada start service time berapa lama proses itu berlangsung, end service kapan berakhirnya. Kemudian waiting time. Nah, waiting time itu adalah waktu menunggu. Apa maksudnya? Ya, di sini kalau misalkan ada lebih dari satu truk, maka truk ini akan masuk sini untuk dilayani. Otomatis truk yang ini akan menunggu sampai ini selesai, baru dia masuk lagi untuk dilayani. Sampai selesai, baru truk ketiga masuk untuk dilayani. Otomatis kalau arrival minutes-nya 0, berarti start service-nya juga 0. Baik, berikutnya adalah service time. Nah, untuk service time, Anda harus melihat tabel ini. Berarti waktu pelayanan untuk memindahkan kontainer dari tumpukan ke truk. Nah, karena Anda harus melihat, berarti bahasa Inggris melihat itu adalah look. You have to look up. Look up. Nah, kebetulan di sini tabelnya adalah bentuknya vertikal. Berarti Anda pergunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Tetapi, sebelum kita masuk ke lookup, Anda harus menghitung dulu. Namanya kumulatif. Kumulatif. Cara menghitung kumulatif itu mudah. Untuk yang pertama, baris pertama, Anda tulis 0. Ya. Untuk baris kedua, mudah. Itu sama dengan kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan probability sebelumnya. Enter. Untuk baris ketiga, kumulatifnya gampang. Sama dengan, berarti kumulatif sebelumnya ditambahkan probability sebelumnya. Enter. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk ke 4, 5, 6 Anda tinggal copy saja. Anda taruh di sini, kemudian klik-klik, Anda tinggal copy. Sebenarnya otomatis kalau Anda lanjutkan, yang paling ujung adalah 1. Ya, kenapa? Karena di sini ada totalnya adalah 1. Baik. Anda sudah menentukan kumulatifnya. Jadi, Anda harus melihat tabel yang ini. Antara kumulatif dan service time. Kenapa? Karena nanti Anda akan memasukkan service time-nya di sini nih. Oke. Berarti ini kolom pertama, ini ada kolom kedua. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, Anda tak posisikan kursor di F14 di sini. Ya. Kemudian Anda ketik sama dengan V, vertical lookup, kemudian kurung buka. Karena Anda ingin acak, berarti Anda harus tulis di sini RAND, run, kurung buka, kurung tutup. Nanti kita akan membuat ini simulasikan secara acak. Titik koma. Kadang-kadang ada juga Excel yang pakai koma. Di sini saya pilih titik koma. Kemudian Anda tentukan range table-nya. Nah, karena tabelnya ini dari sini sampai sini. Berarti dari sel F4 sampai G9. Ya, ini tabelnya. Kemudian titik koma. Anda akan memasukkan kolom indeks yang keberapa? Kolomnya yang ini kan ada pertama, ada yang kedua. Berarti Anda akan memasukkan kolom indeks yang kedua. Titik koma, kemudian Anda ketik true. Kurung tutup, enter. Maka 16. Maka secara random akan ditaruh. Berarti service time-nya itu adalah 16 menit. Kemudian end service. End service berarti kalau misalkan dia masuk di menit ke 0, lamanya waktu service atau pelayanan 16 menit, otomatis akan berakhir pada menit ke-16. Itu kan sama saja dengan start service ditambah dengan service time. Enter. Oke. Kemudian kita lihat waiting time, waktu menunggu. Waktu menunggu. Nah, karena di sini yang masuk baru satu truk, otomatis dia tidak menunggu untuk dilayani dari truk sebelumnya. Ya, otomatis waiting time-nya itu adalah 0. Kemudian di sini ada queue status. Ya, status antrian dan queue length.
berarti panjang antrian. Nah, ini nanti kita akan tentukan berikutnya. Kita lanjutkan ke kedatangan truk yang kedua. Nah, di sini ada time between arrival. Time between arrival ini kita ambil dari sini. Ya. Di sini Anda diminta untuk mensimulasikan sampai truk 50. Berarti dari truk pertama, kedua, ketiga, begitu seterusnya sampai truk ke 50. Oh, berarti sampai sini. Sampai truk ke 50. Supaya tidak capek, Anda tidak selalu look up terus, maka kita bisa menggunakan fasilitas formulasi di sini. Di truk kedua. Nah, tapi sebelumnya ingat, sebelum Anda memasukkan look up, Anda harus membuat kumulatif dulu. Kumulatif, ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, untuk kumulatif yang pertama, itu 0. Oke. Kemudian sama dengan kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan probability sebelumnya. Oke, sama dengan kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan probability sebelumnya. Oke, begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan ini kalau diteruskan hasilnya itu akan 1. Nah, inilah yang disebut sebagai kumulatif. Ini sebagai dasar untuk membuat VLOOKUP untuk time between arrival-nya. Kita sekarang isikan time between arrival. Nah, berarti sama dengan vertical lookup, ya, kurung buka. Nah, kita akan random juga, kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma. Maka range daripada tabel yang akan kita lihat ini mulai dari B4 sampai ke C9. Ya, B4 ke C9. Kemudian titik koma, Anda akan masukkan ke sini data dari kolom yang kedua. Kemudian titik koma, Anda ketik di sini true. True. Kurung tutup, enter. Baik. Ini time between arrival-nya sedang di random 0. Ya. Sekarang gini, kalau sekiranya Anda lakukan satu-satu, itu tentunya akan capek. Otomatis Anda tinggal copy paste ke bawah. Tapi ingat, sebelum copy paste Anda harus melakukan kunci dulu. Ya, sebab kalau tidak dikunci maka dia akan bergeser. Bagaimana cara menguncinya? Anda taruh di sini. Di sini antara B4 sampai C9 itu kita kunci ya. B4 sampai C9. C sama B-nya itu di antara dolar seperti ini. Sehingga walaupun Anda bergeser, Anda akan tetap melihat range tabel yang sama. Jadi supaya tabelnya tidak bergeser. Kurung tutup, enter. Ya. Nah, ini jadi 14. Pokoknya setiap enter itu biasanya dia akan berubah randomnya. Ini tinggal Anda copy paste ke bawah sampai truk ke 50. Oke, ya. Jadi seperti ini. Nah, berarti truk kedua itu datangnya 14 kemudian. Kemudian truk ketiga tidak ada jeda dengan truk kedua. Kemudian truk keempat itu datangnya 10 menit kemudian setelah truk ketiga. Dan begitu seterusnya. Di kolom berikutnya adalah arrival minutes. Artinya pada menit keberapa truk kedua itu akan datang. Ini mudah. Itu sama dengan arrival menit sebelumnya ditambah dengan time between arrival. Ya. Enter, maka akan jadi 14. Jadi, truk kedua akan datang pada menit ke-14. Kenapa? Karena 14 itu didapat dari time between arrival-nya, yang 14 ditambah dengan arrival minute sebelumnya. Ini bisa Anda kopikan ke bawah. Terus sampai yang ke 50. Oke. Di sini kita lihat bahwa truk 3 akan datang pada menit ke-27. Kenapa? 27 itu penjumlahan dari kedatangan truk kedua ditambah dengan berapa jeda antara truk kedua dan ketiga itu 13. Berarti 14 tambah 13, 27. Berarti 10 menit kemudian akan datang truk keempat, di mana truk keempat akan datang pada menit ke-37. Kemudian 10 menit kemudian akan datang truk kelima, di mana truk kelima akan datang pada menit ke-47. Dan begitu seterusnya. Berikutnya adalah waktu dimulainya pelayanan atau start service minute.
Artinya pada menit keberapa servis itu akan dimulai.